Suliwa dan Guru Mahasura telah menyelamatkan saya. Lalu saya utarakan kepada Suliwa untuk mengangkat dia sebagai salah satu rakrian di sini. Tapi dia menolak. Diceritakan, Sang Prabu Anglingdarma dan Sang Permaisuri Dewi Sekarwangi membicarakan sesuatu yang serius di istananya, sehingga Sang Sekarwangi bertukar pikiran tentang sesuatu sambil membereskan kembang hiasan istana Sang Prabu Anglingdarma dengan seksama mendengarkannya. Dengan akhirnya Sang Prabu Anglingdarma dengan mesra dan senyuman menggoda sebagai seorang suami, sehingga Sang Permaisuri tersipuh malu yang mana ia pun juga senang dengan jawaban dari Sang Raja Prabu Anglingdarma. Dengan santun, karena dia dan Galuh ingin berkelana. Terus terang, saya kurang mengerti jalan pikiran mereka, Kakang. Terutama Galuh. Saya sering melihat dia selalu gelisah sewaktu di Kaputren. Padahal menurut saya, gadis seumur dia lebih baik menyiapkan diri untuk menyongsong masa depannya sebagai ibu rumah tangga. Itu beda seorang putri dan seorang pendekar. Apa dia mempunyai keistimewaan khusus untuk tidak memikirkan masa depannya sebagai istrinya? Tentu saja tidak. Dia akan mendidik anak-anaknya dengan cara pendekar. Ya, kelihatannya mereka cuma tidak mau diatur. Karena mereka merasa mampu untuk mengatur dirinya. Itu kenapa saya membiarkan apa kemauan mereka. Tentu saja, karena Kanda Prabu juga seorang pendekar. Tapi bisa diatur, kan? Iya, kadang-kadang. Kadang-kadang saya sering bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya ingin kita cari dalam pengembaraan ini? Banyak pengalaman. Di tempat lain, di tempat yang berbeda, Suliwa dan juga Galuh Parwati, ia pun berbicara serius dengan Suliwa yang mana ia pun tidak berkeinginan hidup di lingkungan istana seperti orang Wong Agung, sehingga Sang Suliwa tersenyum dengan rasa sumringahnya dan terdiam seribu bahasa. Pada akhirnya, Sang Suliwa dan Galuh Parwati saling senyum-senyum sendiri membicarakan akan tentang hal tersebut. Dengan gabutnya ia pun langsung melanjutkan akan perjalanannya menuju apa yang mereka tuju. Nama besar. Bisa juga pelajaran kebijakan yang sulit ditemukan di balik tembok Kedaton, dengan pepohonan yang teduh dan perut yang selalu kenyang. Pengalaman. Kita bisa belajar dari pengalaman orang. Nama besar. Kalau kita menjadi nayaka atau seorang abdi negara yang selalu bertindak jujur dan adil, kita pun bisa mendapatkan nama besar. Kata Bopo, di balik tembok Kedaton, kita hanya tahu bagaimana menangkap dan menghukum seorang pencuri. Tapi tidak pernah mau tahu kenapa ada pencuri dan kenapa seseorang terpaksa mencuri. Apa mencuri karena memang wataknya yang bobrok? Atau dia mencuri karena terpaksa? Mungkin keluarganya butuh sekedar makan, tapi tak ada celah baginya mengais rezeki secara benar. Ya, dalam pengembaraan, terkadang kita menemukan jawab dan berbagai ragam kehidupan. Mudah-mudahan kita cepat menemukan semua yang kamu katakan itu, Galuh. Kelihatannya Kakang tidak suka kita berkelana seperti ini. Kalau Kakang tidak suka, lebih baik kita pulang saja. Galuh, saya ingin cepat-cepat menjadi suamimu. Kakang,
pulang sebelum mencincang orang yang telah menyembuhkan Angling Dharma. Juga pendekar muda yang telah sahabatku Nila Saroya. Setahu saya, Di tempat lainnya, di tempat Nyi Dewi Durgandini, kedatangan tamu yang terhormat yang mana mereka menggosipkan tentang Suliwa yang mengagumkan orang yang menyembuhkan akan Gusti Prabu Angling Dharma, sehingga membuat Sang Durgandini pun menjadi kesal dan pada akhirnya, Durgandini pun menjadi tidak senang karena Angling Dharma telah disembuhkan oleh Suliwa yang mana. Ia pun kesal kepada Suliwa kemudian para pendekar-pendekar tersebut mengejeknya dan akhirnya saking kesalnya Sang Durgandini pun langsung beraksi menunjukkan ilmu yang ia punyai yakni ilmu ajian rengkah gunung. Begitu terkesannya sang para pendekar itu bisa-bisanya dia menguasai ilmu dari ciptaan Pangeran Suryapati. orang yang terkena ajian rengkah gunung akan sulit sekali disembuhkan. Itu kenapa dulu semua pendekar di tanah Jawa ini meminta Suryapati untuk menghilangkan ilmu itu. Itu kehebatanku. Kenapa aku bisa menguasai ilmu itu? Atau kamu meragukan aku menguasai ilmu rengkah gunung, Kangsa? Bukan begitu, Nini. Saya sedang kagum kepada orang yang telah menyembuhkan Angling Dharma. Dia pasti seorang tabib yang luar biasa. Atau kalian bertiga ingin melihat aku benar-benar menguasai ilmu itu? Kamu mau mencoba ajianku tadi, Kang Sadewa? Aku tahu kamu tadi meragukan aku memiliki ilmu itu. Sudah saya katakan bahwa saya sangat kagum kepada tabib yang telah menyembuhkan Angling Dharma. Hei, dengar! Hei, dialah yang telah Nila Saroya dan juga Citra Genjik. Ayo kita habisi si tabib keturunan Batara Surya itu. Iya. Kita harus mendapatkan anak itu. Sekalian kita habisi Angling Dharma.